Semua orang yang hidup di dunia ini pasti pengen yang namanya bahagia. Termasuk aku pribadi. Aku pun pengen yang namanya bahagia. Tapi gimana caranya mendapatkan kebahagiaan itu? Halo semuanya, kenalin namaku Kuat Gunawan. Jadi di sini aku bukan mau ngasih tutorial atau ngasih edukasi atau semacamnya. Aku cuma pengen cerita teman-teman. Jadi kalau ada kata-kata yang mungkin kurang pantas, silahkan dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Bicara soal kebahagiaan, tentunya semua orang pengen yang namanya kebahagiaan. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Jadi aku mau ceritain dari hasil aku baca buku. Nah, kembali lagi di topik kita, cara mencari kebahagiaan itu bagaimana sih? Apakah dengan mobil yang mewah, rumah yang megah, banyaknya uang? Terus kalau orang yang nggak mempunyai hal tadi itu, apakah tidak pantas bahagia? Nah, jadi suatu ketika ada seorang anak muda, sebut saja namanya Dendi. Jadi Dendi ini lagi ngalamun di tepi telaga, lagi sedang merenung, sedang resah, kan? Datanglah Pak Tua. Hei, apa yang sedang kamu lakukan, anak muda? Apa yang kamu resahkan? Sontak si Dendi menoleh ke arah suara kakek tua itu. Aku lelah Pak Tua. Telah berkilo-kilo jarak ku tempuh, seluruh mata arah angin aku tempuh, tapi tidak kutemukan rasa kepuasan di dalam diriku. Bagaimana cara aku mendapatkan rasa kebahagiaan itu, Pak Tua? Sontak Pak Tua itu jalan ke arah anak muda itu dan duduk di sampingnya. Anak muda, di depan sana ada taman. Tangkaplah kupu-kupu itu dengan tanganmu dan berikanlah kepadaku. Sontak si Denny bingung ya kan. Orang lagi bingung, lagi resah, malah suruh nangkap kupu-kupu. Kemudian kakek tua itu, Pak Tua itu meyakinkan lagi dengan kalimat, tangkaplah kupu-kupu itu, berikan kepadaku gitu. Dendi perlahan-lahan berdiri dari duduknya menuju ke taman yang dimaksud kakek tua tadi. Perlahan-lahan Dendi ke arah taman. Nah, taman itu banyak pohon, banyak bunga, jadi banyak kupu-kupu di sana. Nah, kemudian Dendi mulailah menangkap kupu-kupu ya, dengan cara dia mengindap-indap pelan-pelan, dan hap, kupu-kupu gagal ditangkap. Percobaan kedua, pelan-pelan lagi, mengindap-indap lagi, dan hap, gagal ditangkap. Berkali-kali seperti itu, sampai si Dendi kelelahan, detak jantungnya semakin kencang karena kelelahan tadi. Jadi semua yang ada di situ dia terjangin, dia rusak segala arah, dia terjang untuk mendapatkan kupu-kupu itu. Dan Pak Tua tadi cuma lihat dari kejauhan. Karena Pak Tua melihat si Dendi ini sudah merasa kelelahan, sontak Pak Tua itu berteriak, hentikan dulu anak muda. Pak Tua itu perlahan menuju ke arah Dendi tadi, ke taman tadi. Begitukah cara kamu menangkap kupu-kupu? Kemudian kakek tua tadi menuju ke arah Dendi. Anak muda, mencari kebahagiaan layaknya seperti menangkap kupu-kupu. Semakin kau kejar, semakin kau buru, semakin lari kupu-kupu itu. Namun tangkaplah kupu-kupu itu di dalam hatimu, karena kebahagiaan itu bukan sesuatu hal yang bisa kau genggam dan kamu simpan.
Namun tangkaplah kupu-kupu itu di dalam hatimu, karena kebahagiaan bukan sesuatu yang dapat kamu genggam atau kamu simpan. Jadi dapat poinnya teman-teman ya. Kalau kesimpulannya menurut aku yang udah aku baca nih, jadi lebih ke rasa syukur sih teman-teman. Karena yang dikatakan Pak Tua tadi kan, kebahagiaan yang tidak berbentuk atau yang bisa kita genggam dan bisa kita simpan. Sebenarnya rasa kebahagiaan itu dimulai dari hal kecil sih teman-teman. Yang aku tangkap, yang aku bisa simpulkan ya. Contoh dari hal-hal kecil lah. Kita bangun tidur, ya, masih diberi napas, masih diberi kesehatan, itu merupakan rasa syukur dan kebahagiaan. Nah, jadi lebih ke kepekaan ya terhadap hal-hal kecil. Kita masih bisa minum kopi di pagi hari, itu merupakan rasa syukur dan rasa kebahagiaan. Jadi temukanlah definisi kebahagiaan itu menurut pribadi masing-masing gitu. Karena yang aku tangkap begitu teman. Jadi kita lebih peka terhadap hal-hal kecil yang kita dapatkan sehari-hari gitu. Kita masih bisa melihat pepohonan, masih bisa merasakan hembusan angin, masih bisa makan, masih bisa ketawa ketiwi dengan teman-teman, sama orang tua, sama keluarga gitu. Jadi hal-hal kecil itu mungkin yang bisa kita dapatkan rasa kebahagiaan itu teman-teman. Karena yang dikatakan Pak Tua tadi, kebahagiaan itu bukan hal yang bisa digenggam dan kamu simpan. Jadi temukanlah kebahagiaan itu di dalam hatimu dengan caramu sendiri teman-teman. Karena tidak menutup kemungkinan kalau kebahagiaan itu kita dapatkan dari hal-hal yang sederhana. Contoh dari sekarang yang kita rasakan ya, hembusan angin. Termasuk saya membuat video ini, yang saya duduk di sini dan saya rekam ini, merupakan hal yang harus patut disyukuri karena saya masih bisa bernapas, masih bisa ngomong, masih bisa diberi kesehatan. Itu sih lebih kepekaan gitu. Kepekaan terhadap hal-hal sederhana. Bahkan hal sederhana itu merupakan hal yang tanpa kita sadari, hal yang luar biasa teman-teman. Contoh kita masih bisa napas aja, itu kita sering lalai nih, terhadap hal-hal yang kecil tadi. Mungkin itu sih teman-teman yang bisa aku ambil dari cerita tadi. Mungkin teman-teman bisa ambil poinnya lah teman-teman ya, dari cerita yang aku bawain tadi. Lebih ke rasa syukur ya intinya. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Kalau ada manfaatnya silakan diambil, kalau buruknya ya silakan disingkirkan teman-teman. Karena saya masih banyak kurangnya. Kalau ada koreksi silakan, saya sangat menerima koreksi ataupun masukan dari teman-teman semua, karena aku pun masih belajar juga teman-teman. Kalau ada kurangnya atau yang mungkin ada masukan, silakan di kolom komentar teman-teman. Saya terima masukan-masukan dari teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja dulu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, selesai.